Gus Fuad itu tidak sama dengan Guru Udin karena Gus Fuad itu pakai topi lakan. Lah Guru Udin juga pakai topi lakan. Kan itu. Ada fotonya. Aku dikasih videonya itu. Karena aku pakai lakan itu Guru Udin minta sama Nur Wahyudi itu suruh belikan topi lakan. Nah itu dipakai. Videonya dikirim ke aku. Fleret itu dari bahasa Inggris. Ya Allah, fleret bahasa Inggris. Kayak gitu aku suruh nanggapi gitu. Ujung-ujungnya nanti ya kalau mau donasi ini nomor rekening. Ya Allah. Aku suruh nanggapi pengemis itu loh. Gimana itu? Yang bener aja lah. Sombong. Ya memang sombong. Suruh tabayun ya, tabayun kalau sejajar lah. Masa profesor tabayun sama anak TK? Kan itu tuh. Ya nggak mungkin. Kalau itu dilakukan berarti kiamat sudah dekat. Kan gitu. Jungkir balik soalnya. Kok tabayun? Lawang aku nggak kenal orang-orang itu yang membuliku. Aku lihatnya ya dikasih tahu sekilas-sekilas saja. Lihat wajahnya udah kelihatan nih. Di wajahnya udah di sininya itu tertulis goblok. Nggak jadi nonton. Ya apa sih isinya? Aku tanya kadang istri kadang. Apa sih isinya? Oh gitu. Oh. Bener kan? Aku nggak nonton aja tahu udah kok tahu itu kok anu. Isinya itu goblok banget gini. Lah ya itu begitu aku lihat itu wajahnya di sini tertulis goblok gitu loh. Tapi aku menyadari mungkin pendekatan komunikasinya itu aku kurang pas untuk saat sekarang. Maksudnya gini, kalau di zamanku itu dulu kan tahun-tahun 80-an, 90-an lah, diskusi macam-macam itu, kalau kita anu itu kan nyindir dan kita kadang-kadang menggunakan kata-kata sarkastik, tetapi tepat konteksnya itu. Jadi bukan caci maki. Dan ada satir gitu loh. Nah ini kadang-kadang anak-anak sekarang yang literasinya rendah sehingga gagal paham. Oh ini sekedar belucuan, apa ini serius itu nggak bisa membedain. Ini itu apa cuma berlagak aja, apa sombong beneran itu nggak bisa membedain. Nggak ngerti sastra itu, repot ya. Aku misalnya bilang, oh di keningnya ada tulisan goblok, itu kan humor toh. Ada kiranya, sombong banget. Ya Allah. Ada itu preman yang kadang-kadang kesini bilang, pripon kayak gimana kayak kalau engkau membela Habib Klepo itu kan begini harus keluar hewan-hewan. Nah kamu kenal Pak, berarti udah lama kenal sama dia, nggak jawab dia. Oh dia menyimpulkan itu sejak dulu begini-begini. Tak tanya kamu itu sudah berarti lama kenal, ya nggak bisa jawab. Kipiye tadi. Nah dari sini itu sebenarnya siapapun yang dituduh Syiah itu belum tentu Syiah kesimpulannya. Karena ya itu tadi senjatanya Wahabi, Salafi Wahabi itu semua orang yang menghalang-halangi kehendaknya untuk memonopoli kebenaran akan dituduh Syiah. Semua ahli tasawuf dianggap zindik atau Syiah, pasti begitu. Nah ini kelompok-kelompok ini aku udah sulit membedakan mereka itu ahlu sunnah wal jamaah atau salafi wahabi karena cara berkomunikasinya, metode gerakannya itu aku nggak bisa lagi membedakan dengan salafi wahabi. Ya kesimpulanku ya memang wahabi itu tadi. Wahabi memperkosa itu tadi. Ya alasannya naik mungkar kok menebarkan kebencian. Naik mungkar kok politik. Alasannya ulama kan harus oposisi. Iya, aku juga oposisi loh dengan pemerintah dan salah loh. Tapi aku tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Dan kata oposisi ya berbasis data ya. Oh, berbasis huwa itu loh. Nah, kena dia si PKS itu. Ngikuti nggak dari ini? Ya. Yang menghina Kalimantan tuh tahu nggak? Tahu. Terima. Ya, laporin. Dan saatnya kita menunjukkan jati diri kita gitu loh. Jangan nanti dikira kita takut.
Mereka itu kalau mengintimidasi, kita diam, itu mereka akan makin Ya makanya aku ini mendengar persekusi terhadap guru Yudi dan beberapa termasuk guru Saifuddin itu saya marah besar. Kenapa tidak ada reaksi yang cukup bagiku itu? Mereka akan makin menindas kalau caranya begitu. Mari kita ekspresikan, ya minimal di medsos lah. Syukur-syukur di jalur hukum. Coba dengan saya nggak berani kan persekusi. Mana kelompok itu? Oh semakin dia marah, semakin saya lebih tinggi lagi marahnya kok. Dia bawa pedang, saya bawa bom, gimana sih? Dia bawa bom, saya bawa nuklir. Kalau nggak dibegitukan nanti api itu kemana-mana. Api fitnah masalahnya. Api kebencian, api amarah. Aku mau tanya, hadis mana yang melarang Syarifah menikah dengan Ahwal? Aku mau tanya, hadisnya mana? Aku mau tanya. Itu kan arogansi itu. Asobiah itu. Guru Yudi terus dibegituan itu, masa aku terima? Ya enggak terima dong. Kalau aku loh. Tapi kalau pialnya seberataan terima ya bagus kan. Kalau aku enggak terima sedikit pun. Guru Yudi sabar memaafkan. Iya. Guru Yudi memang wajib seperti itu. Aku lain lagi kewajibanku. Sebagai teman, sebagai sahabat lain lagi. Jadi kalau dalam fikih kan begini. Kalau aku lihat hartaku dicuri, aku boleh menangkap pencurinya, kan itu. Tapi kalau Pak Wan melihat hartaku dicuri, Pak Wan kan wajib menghentikan pencurian itu. Itu. Apalagi ini kehormatan. Aku dengar guru saya Saifuddin di persekusi gitu, aku nggak terima. Karena aku muhibinnya guru sekumpul. Karena aku tahu guru saya Saifuddin itu santrinya sekaligus sahabatnya guru sekumpul. Kalau aku terima, di mana muhibinku? Aku bertanya pada diriku sendiri, aku ngaku muhibin, melihat kayak gitu, aku diem, aku terima dalam hati. Itu kan konyol itu. Muhibin palsu. Ini bukan provokasi, agitasi. Bukan provokasi, bukan agitasi. Ini kan berbicara masalah kecemburuan sebagai ekspresi dari cinta. Tapi ya tentu ekspresi kita memanifestasikan rasa tidak terima macam-macam itu yang terukur lah. Yang presisi kata Polri sekarang. Yang terukur, yang ini. Yang rasional gitu. Tapi tegas. Kan berkali-kali ya saya bilang ya, ini kan ada teman baru yang Islam di mana-mana rusak itu aku nggak khawatir. Selama sekumpul itu masih tegak berdiri. Tapi di mana-mana itu bertumbuhan, kalau sekumpul tumbang, itu semua artinya tumbang semua itu. Karena pusat komandonya di situ. Menurutku, kalau ada yang berpendapat pusat komandonya Islam di Cekoslowakia ya terserah kan itu. Pusat komando Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini de facto sampai 5-7 abad adalah sekumpul. Share-nya di sekumpul, maka wajib aku menjaga. Karena aku meyakini itu, maka konsekuensinya aku wajib melakukan apa saja yang menurutku dalam rangka ikut menjaga. Bukan berarti saya merasa bisa menjaga, tidak. Pasti dijaga Allah kok. Tapi kalau saya nggak ikut-ikutan sama Allah, nggak dikasih uang dengar kan gitu. Nah gitu lah. Sama tuh berkali-kali saya bilang, aku itu promote guru sekumpul terus-menerus. Meskipun guru sekumpul itu nggak usah ada yang mempromotkan, pasti dimasyhurkan. Tapi kalau aku nggak ikut-ikutan promote guru sekumpul, aku nggak dapat bagian. Wali kutub itu di mana-mana menang, nggak butuh bantuan, nggak butuh ditolong. Tapi kalau aku nggak ikut nolong, aku nggak dapat bagian. Abah Guru kan menjelaskan itu, toh. Percaya dan membantu kan. Walinya nggak butuh dipercaya, walinya nggak butuh dibantu. Yang pengen berkatnya itu loh, yang wajib dua hal itu dilakukan. Kalau nggak dalam bentuk tesis atau disertasi kan bisa nulis buku aja. Apa yang menarik dari kalangan guru sekumpul yang menurut Pian itu, ini menarik, aku tulis jadi buku. Ini menarik, ini aku tulis. Ini penting untuk umat ini, tulisan itu. Pasti tidak sama persis dengan yang dimaksud guru sekumpul, pasti itu. Biar nanti muhibin yang lain yang melengkapi. Tafsir abad pertama mengenai kalam guru sekumpul aja nanti harus dilengkapi dengan abad kedua. Gagah bener kalau kita bilang bisa menulis seperti guru sekumpul.
yang dimaksud guru sumpul. Gagah bener, kita bisa 20%, 30% dari yang dimaksud guru sumpul udah luar biasa, udah summa cum laude itu. Betul loh? Nah, orang kadang-kadang salah paham, jangan berani-berani memakai nama guru sumpul. Kan belum tentu benar. Iya, aku sadar benar itu. Jangan pernah memuseumkan guru sekumpul. Jangan pernah memuseumkan wali, apalagi wali kutub. Memuseumkan karena menghentikan. Disimpan supaya nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Ya kan kayaknya bagus tapi kurang ajar, bener kan itu? Ya, banyak hal yang sejarah guru sekumpul yang ulun tahu. Ini ulun kan minta pada apa guru, aku mau datang tapi aku kalau tanya apa saja tentang Bian harus ada yang menjawab seadanya. Dan kemudian kan guru sekumpulan menugasi salah satu santri, nggak usah sebut nama. Semua pertanyaan dijawab, apa saja. Tapi aku itu negosiasinya itu ada yang terlewat. Kan cuma kalau tanya dijawab semuanya. Harusnya itu negosiasiku dalam guru sekumpulan, aku boleh tahu dan boleh bercerita. Nah ini aku kalah ini negosiasinya. Nah santai guru sekumpul tapi jangan cerita loh. Nah itu tobat loh. Di perjanjian kan nggak minta cerita. Jadi wah iya. Kemarin perjanjiannya ada yang melewatkan. Ngomong koreksi perjanjian itu ya malu toh saya. Aduh. Makanya hal-hal seperti itu nggak saya ceritakan. Makanya kelihatan saya itu kok ngawur banget. Ya karena itu ada data-data yang tidak mungkin secara langsung saya berikan. Karena muridnya guru sumul yang ditugasi itu meminta saya untuk tuh repot ya. Aku ya salah permintaan. Tidak lengkap gitu loh. Caranya itu tahu semuanya dan boleh menceritakan semuanya kan gitu. Nah, yang pengen tahu semuanya ya sudah toh. Dikat sama santrinya. Repot. Makanya kita bikin ulah terus. Supaya nanti secara tidak langsung itu apa yang saya tahu itu semua umat itu tahu gitu loh. Ya caranya harus berliku-liku lah.